Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian ya, kali ini bertemu lagi dengan Ustadz Gibran yang tentunya di pelajaran fikih. Ya, untuk kali ini pelajarannya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kali ini anak sekalian ya, ini PJJ pertemuan terakhir di semester 1 ini. Ya, kita akan mempersiapkan ya PAS atau penilaian akhir semester. Dan tentunya ya, sebelum kita melaksanakan PAS terkait materi-materi yang sudah kita bahas ya, kita akan mencoba untuk membahas soal persiapan dari PAS ya. Untuk kelas 7 ya, nanti insya Allah yang keluar di PAS itu bab 1, bab 2 dan bab 3 ya, yaitu Toharoh, sholat fardu, sholat berjamaah, dan munfarid. Nah, insya Allah yang keluar 3 bab itu. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal persiapan satu persatu. Ya, anak sekalian, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu bisa dilihat semuanya ya. Nomor 1 ya, sholat yang tidak didahului dengan toharoh ya, maka status dari sholat ibadahnya itu adalah bagaimana? Ya, itu ada pilihannya, jawabannya ya, diterima, ditolak, tidak sempurna, dan disukai. Nah, tentunya ya, sholat atau suatu ibadah di dalam Islam itu tidak didahului dengan toharoh, karena toharoh itu merupakan suatu rukun atau kewajiban ketika kita mau melaksanakan suatu ibadah, itu adalah wajib. Toharoh ini merupakan suatu hal wajib, dan tentunya ibadah yang tidak didahului dengan toharoh atau bersuci maka akan tertolak ya, atau tidak sah. Kemudian next, nomor 2. Nah, bisa dilihat selanjutnya soal di nomor 2, yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas itu merupakan toharoh secara ya. Perlu diketahui bahwasanya di setiap istilah atau di setiap pengertian dari setiap materi kita itu ada pengertian yang secara bahasa maupun pengertian yang secara istilah. Nah, ini bisa dilihat ya di soal berikut ini ya. Pernyataan ini merupakan pengertian toharoh berdasarkan ya, jawabannya adalah secara istilah. Ya, adapun secara bahasa itu toharoh ya berasal dari kata tohurun yang artinya suci atau bersih. Ya, adapun dengan membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas itu merupakan pengertian toharoh secara istilah. Next. Kemudian anak-anak sekalian, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Bisa dilihat ya, kotoran yang menempel pada badan kita ya, sehingga menyebabkan ibadah kita tidak sah, merupakan pengertian dari ya, bisa dilihat itu A. istinja, B. najis, C. hadas, dan D. ghusil. Ya, apa kira-kira? Ya, jawabannya adalah najis. Ya, yaitu najis pengertiannya adalah kotoran yang menempel pada diri kita, badan kita maupun pakaian kita, itu merupakan pengertian dari najis. Dan kita ulangi lagi ya, macam-macam najis itu ada 3 ya. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya yaitu air kencing dari seorang bayi yang belum makan makanan berat atau masih minum ASI, itu adalah najis mukhafafah. Dan cara membersihkannya yaitu cukup dipercikan dengan air. Kemudian jenis najis yang kedua yaitu najis mutawasito atau najis sedang. Ini contohnya yaitu darah, kemudian kotoran, dan juga benda-benda najis atau benda-benda kotor yang dimana ketika kita terkena suatu benda tersebut maka akan berubah bau, rasa, dan juga warnanya. Selama bau, rasa, dan warnanya itu belum hilang, maka itu masih
dalam keadaan najis mutawasito. Cara membersihkannya yaitu mencucinya sampai hilang 3 tadi, bau, rasa, dan warnanya. Kemudian jenis najis yang ketiga yaitu najis mughaladah atau najis berat. Ya, contohnya sudah tahu semua ya. Ya, contohnya yaitu terkena jilatan air liur seekor anjing, dan cara membersihkannya yaitu membasuh dengan 7 kali basuhan dengan air, dan salah satunya yaitu dengan menggunakan debu. Nah, untuk nomor 3 ini jawabannya apa tadi? Najis. Ya, untuk istinja yaitu istinja adalah suatu perbuatan untuk membersihkan diri dari sebuah najis. Kemudian hadas itu ya pengertiannya adalah suatu keadaan tidak suci yang menimpa pada diri kita. Kemudian yang poin D adalah ghusil. Ya, ghusil itu menurut bahasa adalah mencuci atau mandi. Kemudian kita beralih ke soal nomor 4. Nah, sekalian kita beralih ke nomor 4 ya. Pertanyaannya yaitu keadaan tidak bersuci seseorang ya sehingga menyebabkan terhalang untuk melakukan suatu ibadah itu merupakan pengertian dari ya, jawabannya adalah hadas ya. Jawabannya adalah hadas itu merupakan keadaan tidak suci dari seseorang sehingga dia itu terhalang untuk melakukan suatu ibadah, apakah itu sholat ya dan sebagainya. Nah, bisa dilihat ya, kita beralih ke soal nomor 5 ya. Secara bahasa sholat berarti ya, jawabannya adalah sholat itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna as-sholat ya. Artinya di poin ini terdapat di poin D yaitu doa ya. Jadi secara keseluruhan dari takbiratul ihram sampai salam, sholat itu mempunyai definisi secara bahasa yaitu doa. Next, nomor 6. Ya, kita lanjut soal poin nomor 6. Suatu ibadah yang harus dilakukan oleh setiap individu muslim yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa disebut dengan hukum ya. Kita bisa lihat poin-poinnya: A. Sunnah muakkad, B. Fardu kifayah, C. mubah, D. fardu ain ya. Jadi jawabannya adalah D. Fardu ain ya. Fardu ain ini merupakan, kata lainnya adalah wajib ya. Fardu ain itu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim ya, dan boleh ditinggalkan selama ada udzur atau keringanan-keringanan tertentu untuk meninggalkan suatu ibadah yang berhukum fardu ain. Jadi seorang yang sudah balik ya, seorang muslim yang sudah balik tentunya harus melaksanakan dari hukum fardu ain tersebut. Demikian ya tentang sunnah muakkad ya, yang poin A itu kita bahas dulu, yaitu sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat ditekankan ya. Jadi sunnah muakkad ini merupakan suatu ibadah yang tidak harus kita lakukan, tetapi itu sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban ya, yang tidak harus dilaksanakan oleh seorang muslim selama kewajiban atau sholat yang berhukum fardu kifayah ini sudah dilaksanakan oleh orang-orang tertentu. Contohnya ya, sholat jenazah. Sholat jenazah ini ya, ketika sudah dilakukan oleh seseorang, ketika sudah dilaksanakan oleh orang lain, maka itu hukumnya kita tidak harus melaksanakan sholat jenazah tersebut karena sudah diwakilkan oleh orang lain, itu merupakan fardu kifayah. Kemudian mubah ya, mubah persamaannya yaitu jaiz, artinya boleh. Contohnya makan, tidur, itu merupakan suatu perbuatan yang berhukum mubah, boleh. Next, nomor 7. Baik anak-anak, kita beralih ke soal nomor 7 ya. Saya bacakan dulu. Berikut hal yang bukan membatalkan sholat adalah ya. Di poin soal ini diperhatikan ya, ada poin bukan. Jadi ini merupakan salah satu soal yang perlu sangat diperhatikan atau soal yang mencok. Jadi
ketika ada kalimat bukan atau yang di garis miring itu silakan diperhatikan ya. Oke, kita bahas yang bukan membatalkan sholat adalah yang pertama, yang A, makan dan minum ketika sholat ya, itu jelas membatalkan sholat. Kemudian yang B, tertawa ketika sholat ya, itu jelas membatalkan sholat. Kemudian yang C, memejamkan mata ketika sholat. Kemudian yang D, melakukan gerakan yang berlebihan ketika sholat, ini jelas membatalkan. Jadi di poin nomor 7 ini jawabannya adalah C, memejamkan mata ketika sholat ini tidak membatalkan sholat. Meskipun ya ada ulama yang memakruhkan hal ini. Jadi dengan alasan ketika kita memejamkan mata ketika sholat itu menambah kekhusyuan kita ketika sholat. Itu boleh dan sah-sah saja, tetapi ada seorang ulama yang memakruhkan hal ini. Next. Oke, kita beralih ke soal nomor 8. Bagaimana bacaan rukuk yang benar? Ya, tentunya kalian sudah menghafal ya, bacaan demi bacaan gerakan sholat. Jawabannya adalah apa? Ya, jawabannya adalah poin D. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ya, di poin A itu Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan doa dari doa ketika keluar dari rumah. Kemudian yang poin B adalah Subhana rabbiyal a'la, itu adalah doa ketika sujud. Kemudian yang poin C, Subuhun kudusun rabbuna wal malaikati waruh. Nah, itu merupakan bukan doa ketika sholat. Next, soal nomor 9. Ya, kita beralih ke soal nomor 9. Itu kita lihat ya, ada beberapa poin dari poin 1 sampai poin 4 kita bahas ya. Yang poin pertama adalah tokoh masyarakat, kemudian poin kedua miliarder, kemudian poin 3 paling fasih membaca Qur'annya, kemudian yang poin 4 adalah orang yang berkedudukan tinggi. Pertanyaan adalah salah satu syarat dari imam adalah apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah di poin 3. Ya, jawabannya A, paling fasih membaca Qur'annya. Ya, di sini kita lihat tokoh masyarakat, miliarder, dan orang yang berkedudukan tinggi itu bukan merupakan salah satu syarat dari seorang imam. Jadi seorang imam itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu kita pilih yang paling sepuh atau paling tua usianya, kemudian paling fasih membaca Qur'annya, kemudian paling luas atau paling banyak pengetahuan agamanya, kemudian yang keempat adalah paling warok atau paling zuhud sifatnya atau akhlaknya ketika menghadapi kehidupan di dunia ini. Itu merupakan syarat-syarat dari seorang imam ketika kita besok ya memilih seorang imam untuk memimpin sholat kita. Next, nomor 10. Kemudian di poin soal nomor 10 ini ya sudah di penghujung soal yang kita bahas. Ini soal di bab 3 ya, kita baca. Jika kita menjadi makmum masbuk atau makmum yang tertinggal ketika sholat berjamaah ya, padahal itu sholat sudah dimulai, maka seharusnya yang kita lakukan adalah ya, di sini di soal ini menjelaskan bagaimana sikap kita ketika kita tertinggal atau dalam keadaan masbuk ketika melaksanakan sholat berjamaah. Yang poin A adalah menunggu imam berdiri tegak karena mendapati imam sedang sholat. Kemudian yang poin B, memperhatikan jumlah rakaat yang diselesaikan imam. Kemudian yang poin C, segera menirukan apapun gerakan imam. Kemudian yang poin D adalah menunggu imam selesai melaksanakan sholat. Ya, jawabannya adalah di poin C ya, adalah segera menirukan apapun gerakan imam pada sholat tersebut. Ya, di sini kita tandaskan bahwasanya ketika kita masbuk atau tertinggal dalam sholat berjamaah itu sebaiknya atau seharusnya kita langsung menirukan gerakan imam.
Jadi ketika imam sujud, kita langsung menirukan imam sujud, dan tentunya kita awali dengan takbiratul ihram. Dan ini banyak kesalahan dari kita, bahwasanya ketika masbuk itu kita langsung imam sujud langsung sujud menirukan gerakan dari imam. Itu adalah suatu hal yang salah. Jadi apapun itu sholatnya, meskipun masbuk, tetap sholat itu kembali ke rukun awalnya, yaitu sholat adalah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi meskipun kita masbuk, kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian mengikuti gerakan apapun yang dilakukan oleh imam. Jadi takbir dulu, kemudian baru sujud. Ya, jadi jangan langsung sujud atau jangan langsung rukuk. Jadi kita takbiratul ihram dulu. Itu merupakan yang harus kita lakukan ketika kita masbuk dalam sholat berjamaah. Nah, demikian anak sekalian, 10 poin soal yang kita bahas untuk menghadapi penilaian akhir semester nanti. Ya, silakan nanti dari bab 1 toharoh, kemudian bab 2 sholat fardu, bab 3 sholat berjamaah dan munfarid itu silakan dibaca-baca lagi. Ketika ada pertanyaan atau kesulitan atau masih bingung, nanti silakan WA Ustadz, ya, bisa diskusi bersama. Nah, anak sekalian, ya, semangat semua, ya, dipelajari lagi pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas, ya, latihan-latihan soalnya diulangi lagi, ya, semangat, tetap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.